Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah CPU cooler lagi dari Scythe, yaitu Scythe Fuma 2 yang menjadi salah satu CPU cooler dual tower yang lumayan populer karena harganya yang lumayan terjangkau untuk sebuah CPU cooler dual tower yang juga dari manufaktur yang lumayan terkenal. Untuk fiturnya, heatsink ini menggunakan dua kipas yang berbeda size tebalnya dan juga putaran arahnya berbeda, yang menurut Scythe adalah untuk mengimprove static pressure dan juga airflow dari kipasnya. Lalu ini juga desain asymmetrical, jadi seharusnya kompatibel dengan RAM yang sangat tinggi dan juga menggunakan mounting system mereka yang baru. Lalu ada juga garansinya, yaitu 2 tahun dari Scythe-nya sendiri. Dan di belakang ada juga spesifikasi tentang size dari coolernya, untuk tingginya dan juga lebarnya, dan juga spesifikasi seperti kecepatan kipasnya. Yang saya bisa lihat adalah kipasnya hanya 1200 rpm, jadi sepertinya kipasnya tidak terlalu kencang dan mungkin cooler ini dibuat untuk silent saja, tidak untuk performa sangat tinggi. Tapi ya sekarang mari kita buka dusnya dan lihat seperti apa isinya dan juga apa yang di-include dengan packaging Scythe Fuma 2 ini. Jadi bisa dilihat packagingnya sendiri sangat baik dan mereka mempackaging coolernya sendiri di dalam dus lagi yang terpisah di dalamnya. Yang di luar dus yang di dalam hanya saja kipas yang paling depan yang tipisnya, yang menurut saya seharusnya mereka masukkan di dalam dus lagi untuk proteksi yang lebih baik saat dikirim. Tapi untuk sisa dusnya lagi ada juga dus untuk aksesorinya yang bisa Anda lihat isinya adalah aksesori untuk mounting system dan juga kabel dan user manual dan juga screwdriver yang di-input dengan Scythe dengan cooler-cooler mereka. Lalu untuk coolernya sendiri, mari kita keluarkan dari dusnya dan lihat seperti apa. Jadi seperti Anda bisa lihat, coolernya ada 2 tower dan juga menggunakan satu kipasnya di depan yang lebih tipis seperti ini, yang berbeda size-nya dengan kipas yang di tengah. Kipas ini hanya 1200 rpm dan juga size-nya sangat tipis, jadi mungkin airflow-nya tidak terlalu besar. Apalagi saat melihat stiker di belakang yang menuliskan hanya 0,1 ampere untuk daya dari kipas ini, yang sangat kecil, jadi mungkin kipas ini tidak terlalu kencang. Lalu untuk kabelnya juga seperti Anda bisa lihat, mereka masih menggunakan braiding warna hitam dan juga kabel yang warna hitam sampai dengan konektornya. Jadi sepertinya Scythe masih menggunakan kualitas yang sangat tinggi untuk estetik dari cooler mereka, yang mereka sangat pentingkan, tidak seperti beberapa cooler yang lebih murah yang lain. Untuk heatsinknya sendiri seperti Anda bisa lihat, mereka menggunakan fin design yang agak aneh, di mana finnya sendiri berbagai macam size-nya, dan juga bentuknya sedikit berbeda-beda dari setiap finnya. Sepertinya ini tujuannya adalah untuk mengurangi suara dan juga mengimprove airflow-nya menjadi lebih baik melewati heatsinknya. Tapi karena itu juga desainnya menjadi agak sedikit lebih tajam juga saat dipegang. Jadi seharusnya sangat baik kontak dengan CPU-nya sendiri. Dan ini juga menggunakan 6 heat pipe yang dari bawah base plate-nya ke atas kedua fin stack-nya sendiri, kedua bagian heatsinknya yang didinginkan dengan kipas yang di bagian tengahnya. Untuk bagian atasnya Anda juga bisa lihat ada logo Scythe pada top cover berwarna hitam juga. Sekarang mari kita lihat sendiri kipas yang di tengahnya, yang di dalam packagingnya ada sebuah kardus juga yang memisahkannya dari heatsink finnya. Yang sepertinya tujuannya adalah agar kipasnya tidak membengkokkan finnya, tapi sebenarnya membuat ini agak susah dicabut. Jadi hati-hati saja saat Anda mengeluarkan kipasnya karena bisa saja membengkokkan finnya tanpa sengaja. Ya, mari kita lihat kipas yang satu lagi. Seperti yang Anda bisa lihat, kipas ini berputar di arah sebaliknya dibandingkan kipas yang di depan, yang menurut mereka akan mengimprove airflow-nya menjadi lebih baik dan juga static pressure atau tekanan kipasnya sendiri, udara yang dilewati heatsinknya. Lalu untuk kipas ini, seperti yang Anda bisa lihat di belakang untuk stikernya, hanya 0,13 ampere, jadi ini juga memang kipas yang sangat pelan. Dan sekarang kalau saya dekatkan seperti ini, Anda bisa lihat gimana kipasnya berputar di dua arah yang berbeda. Dan ya, mungkin ini benar-benar bisa membuat performance-nya lebih baik daripada RPM yang rendah, yang seharusnya menurut saya terasa terlalu pelan untuk sebuah heatsink. Lalu untuk aksesorinya Anda juga mendapatkan sebuah splitter Y cable yang 4 pin untuk PWM dari kipasnya agar bisa membuat dua kipasnya dipower dengan satu konektor dari motherboardnya yang biasa digunakan untuk CPU. Lalu untuk aksesorinya Anda juga bisa lihat ada sebuah plastik bag lagi seperti backplate berbahan besi dan juga thermal paste dan juga mounting hardware-nya. Lalu ada juga user manualnya yang saya akan buka ini yang menunjukkan semua komponen yang di-include dalam packagingnya dari coolernya sendiri seperti Anda bisa lihat di bagian halaman pertama ini. Dan juga ada instruksi untuk instalasi pada CPU Intel yang high-end desktop.
Dan juga di bagian belakangnya ada instruksi untuk instalasi di CPU Intel yang mainstream desktop dan juga CPU AMD yang mainstream desktop, dan juga mensupport semua soket yang baru-baru. Jadi seharusnya cooler ini tidak masalah digunakan di setiap soket yang berbeda-beda yang modern. Dan menurut saya instruksinya lumayan jelas, jadi saya tidak ada masalah dengan user manual ini, terlihat sangat bagus juga. Lalu untuk backplate-nya seperti Anda bisa lihat, ini terbuat dari bahan besi yang lumayan tebal dan juga tidak fleksibel, jadi seharusnya backplate ini sangat baik dan juga bisa mensupport sebuah heatsink yang sangat berat. Satu hal yang saya kurang suka adalah cara mereka menggunakan sebuah skrup yang harus ditahan dengan bagian plastik seperti ini, yang biasanya agak menyebalkan karena kadang akan copot saat saya coba dipasang di motherboard. Lalu ada juga cross brace yang dipasangkan dengan mounting plate-nya yang di-screw ke backplate-nya nanti dari atas motherboard-nya untuk menahan CPU cooler-nya sendiri kepada motherboard-nya. Lalu ada juga mounting hardware-nya sendiri seperti sekrup-sekrup berbagai macam dan juga thumb screw yang digunakan untuk memasang backplate-nya kepada belakang motherboard-nya. Lalu ada fan clip-nya sendiri untuk kipas 120 mm dan juga ada fan clip yang 120 mm untuk kipas yang slim-nya sendiri yang dilabelkan dengan stiker. Lalu ada juga thermopaste merek Side yang di-include pada satu tube yang berwarna abu-abu seperti kebanyakan thermopaste yang biasa juga. Saya harap seharusnya mereka meng-include sedikit lebih banyak lagi thermopaste karena itu lumayan sedikit. Dan juga terakhir, mereka tentunya meng-include sebuah screwdriver atau sebuah obeng yang di-include dengan kebanyakan cooler side yang lain juga, yang sangat berkualitas tinggi, memiliki handle plastik yang besar, yang lebih gampang digunakan daripada bahkan sebuah screwdriver yang di-include dengan kipas Noctua. Lalu untuk fan clipnya sendiri, seperti saya bilang ada dua macam, jadi jangan tertukar karena akan susah memasangnya kalau Anda tertukar. Dan satu clipnya memang untuk kipas di depan yang lebih tipis, tidak digunakan untuk kipas di tengah yang lebih tebal. Jadi sekarang saya akan mencoba memasang kipasnya untuk memperlihatkan seperti apa kelihatan cooler ini dan nanti akan mengetes kipasnya. Jadi untuk fan yang depan harus digunakan fan clip yang lebih tipis, yaitu fan clip yang dibundle dengan stikernya sendiri yang ditulis untuk kipas yang slim. Lalu untuk fan yang di tengah bisa menggunakan sisa klipnya yang lain, yaitu ada dua set untuk bisa menggunakan kipas yang tebal di bagian depan juga kalau Anda membutuhkannya. Tapi ya saat memasang kipas yang di tengah ini, hati-hati saja saat menurunkan kipasnya karena Anda mungkin tidak sengaja membengkokkan fin-nya karena posisi heatsink fin-nya yang sangat dekat dengan kipasnya sendiri yang membuatnya agak susah untuk menurunkan kipasnya ke posisinya. Dan tinggal dikencangkan saja klipnya kepada heatsinknya. Ini cara instalasi kipas yang standar dengan kebanyakan heatsink yang lain juga. Tapi ya heatsink side ini menurut saya memang terasa sedikit tajam karena mungkin desain heatsink fin yang agak aneh dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda yang potongannya sedikit terasa lebih tajam daripada heatsink fin yang biasa. Tapi ya ini dia kelihatan coolernya saat sudah dipasang kedua kipasnya. Jadi sekarang mari kita coba colokkan kipasnya dan coba dengarkan suaranya dan juga perasa. Jadi sekarang mari kita coba heatsinknya dengan mencolokkan kipasnya ke power supply dan melihat seperti apa airflow dan juga suara dari kipasnya sendiri. Ya, jadi sekarang saat sudah dipasang kedua kipasnya ke power supply, seperti Anda bisa dengar, tidak ada banyak yang bisa didengar karena ini memang sebuah heatsink yang sangat silent atau sangat quiet karena kipasnya yang RPM-nya sangat rendah. Hampir tidak bisa didengar sama sekali suara dari kipas-kipasnya.
Dari belakangnya sendiri, saya tidak terasa terlalu banyak airflow yang melewati heatsinknya. Dan untuk dari pinggir heatsinknya juga, saya tidak terasa terlalu banyak airflow yang keluar dari pinggir, yang biasanya mengindikasikan airflow kipas yang kurang. Apalagi untuk kipas di depan, yaitu kipas yang sudah versi slim yang tipis, ditambah dengan RPM yang rendah, saya tidak bisa merasa angin apapun dari pinggir heatsink yang pertama. Dan bahkan heatsink di belakang sesudah kipas kedua pun, airflow-nya tidak terlalu besar. Bahkan tidak bisa menggerakkan plastik ini saat saya coba taruh di belakang heatsinknya sendiri. Memang airflow-nya sangat pelan sekali. Jadi menurut saya Side seharusnya menggunakan kipas yang sedikit lebih kencang RPM-nya, apalagi untuk sebuah heatsink, agar bisa memberikan performance yang lebih tinggi. Tapi saya harus lihat performance aslinya saat saya sudah testing coolernya sendiri di review yang lebih full. Tapi ya, seperti Anda bisa lihat, kipasnya berputar ke dua arah yang berbeda. Dan itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya, dan jika iya tolong pencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain, seperti unboxing seperti ini dan juga review yang full, dan juga panduan pembeli untuk GPU, motherboard, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton.